Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 44. Secari kertas kini berada di tanganku. Sudah beberapa kali kubaca surat dari Anissa tersebut. Sudah tak terhitung lagi berapa banyak air mata yang kuteteskan kala membaca surat itu. Untuk suamiku, imamku yang selalu kuhormati sampai akhir hayatku. Mas Adit, Anissa minta doa dan restunya. Adek sebagai istri Mas Adit, berkewajiban mengembalikan kehormatan Mas Adit sebagai suami kami berdua. Jika Allah meridai apa yang Adek lakukan ini, insya Allah kita bertiga akan berkumpul kembali. Menjadi satu keluarga yang utuh. Anissa sangat mencintai kamu, Mas Adit, namun kebahagiaanmu itu adalah cinta. Adek ikhlas, jika nantinya cinta memintaku untuk berpisah denganmu. Asalkan Mas bisa kembali tersenyum, bahagia seperti dulu lagi. Maafin Adek ya, Mas. Yang telah membuat hidupmu menderita, karena keegoisanku untuk mendapatkanmu. Adek sadar, bahwa rasa cinta itu tidak bisa dipaksakan. Dan jujur, Adek mulai merasakan bentuk cinta sebenarnya, setelah menjadi istrimu. Kamu benar-benar tulus memperlakukanku sebagai istri, walaupun hatimu tidak sepenuhnya mencintaiku. Jika nantinya aku bertemu cinta, Adek akan menjaga dan melindunginya, dengan nyawa Adek sendiri. Sebagai bentuk penebusan semua kesalahan-kesalahan masa lalu Adek. Doakan Adek ya, Mas. Dari istrimu, Anissa Putri. Sudah 2 bulan ini, aku terpisahkan dengan kedua istriku. Anissa saat ini tinggal di rumah, yang kubelikan di Bandung. Dia tidak akan kembali padaku, jika tujuannya belum berhasil, untuk membawa kembali cinta sebagai istriku. Aku hanya bisa berdoa kepada Sang Pencipta. Untuk memberikan jalan buat Anissa, supaya tujuan mulianya tercapai. Bolenang-bolenang hulu lenang. Tiba-tiba HP-ku berbunyi. Ya halo, kataku menjawab panggilan telepon masuk itu. Halo, Mas Adit. Ini dengan Imelda, Mas. Sahut suara dari ujung telepon sana. Iya, Mel. Ada apa? Surat yang Mas Adit minta telah selesai. Kapan Mas Adit dan Pak Cintux akan ke kantor? Semua staf dan manajer sudah Imelda hubungi, untuk datang hari ini. Imelda memberitahu dari ujung telepon sana. Sebentar lagi, saya dan Cintungs akan ke sana. Kamu persiapkan semua ya? Terima kasih ya, Mel. Iya, Mas. Selamat pagi. Sahutnya dari ujung telepon sana, lalu sambungan telepon itu terputus. Jam 8 WIB, semua orang sudah berkumpul di ruangan rapat. Aku menggunakan setelan jas berwarna hitam, duduk di depan sendiri. Di samping kananku, duduk seorang laki-laki berkulit hitam, perut buncit dan selalu tersenyum sumringah. Dengan menggunakan setelan jas berwarna putih, tampak ia terlihat gagah. Selamat pagi, bapak-bapak semua, sapaku pada semua yang hadir di ruang rapat itu. Pagi, Pak Adit. Jawab mereka semua hampir bersamaan. Oh iya, sebelum kita mulai rapat ini, saya akan memperkenalkan seseorang pada bapak-bapak semua yang hadir di ruang rapat ini. Aku lantas melirik sejenak ke sebelah kanan, lalu melanjutkan perkataanku. Tolong perkenalkan Pak Cintungs, beliau adalah wakil direktur utama. Yang akan menjalankan tugas saya, jika saya berhalangan hadir di kantor ini. Selama hampir 1 jam. Membahas semua hal yang berhubungan dengan perusahaan, akhirnya rapat pagi itu selesai. Aku mengajak Cintungs ke ruangan kerjaku, yang nantinya akan ia tempati, selama aku tidak memimpin perusahaan ini. Tungs, aku percayakan semua operasional perusahaan ini padamu. Selama aku tidak berada di sini. Kalau ada yang penting dan mendesak, kamu bisa hubungi aku. Ujarku memberitahu, setelah menandatangani surat pengangkatannya, sebagai wakil direktur utama PT RWG Trans, Persero. Terima kasih, Mas Adit. Jujur, Mas ini benar-benar nggak bisa saya bayangkan. Mas Adit begitu percayanya sama saya, hingga mengangkatku sebagai wakil direktur utama. Terima kasih banyak ya, Mas. Jawab Cintungs, dengan senyum gingsulnya yang merupakan ciri khasnya. Semua fasilitas buatmu sebagai wakil direktur, akan dipersiapkan oleh Imelda.
Tapi ingat ya, jangan kamu goda Imelda. Kecuali kamu memang ingin serius dengannya, karena ia sudah kuanggap seperti adikku sendiri. 3. Ya mas. Anu itu. Mbak Imelda yang cantik itu ya? Tiba-tiba Cintungs terlihat gugup ketika aku mengancamnya. Awas saja kalau kamu macam-macam dengannya. Apalagi kalau hanya jadiin dia mainanmu. Kamu akan kubuat lebih sengsara dibandingkan saat kamu di penjara. Aku tidak suka laki-laki pengecut, yang hanya mau enaknya saja. Camkan itu baik-baik, Tungs. Siap, bos. Hehe, kekehnya berusaha mencairkan suasana. Ya udah, kalau begitu, aku berangkat sekarang. Aku lalu pergi meninggalkan ruangan kerjaku. Bersiap-siap untuk merencanakan sesuatu, untuk kebahagiaan kami ke depannya. Ya Allah, hamba mohon ridhoilah usaha hambamu ini. Kebahagiaanku hanya bersama kedua istriku. Mudahkanlah bagiku untuk mempersatukan kembali hubungan kami bertiga yang telah retak, kembali bersatu utuh menjadi satu keluarga. Amin. Doaku dalam hati, sebelum melangkah menuju jalan kehidupan yang baru. Pof Sekar. Entah bagaimana, aku menggambarkan perasaanku saat ini. Marah, kecewa, dan sedih. Semuanya bercampur aduk menjadi satu. Ya, sejak kematian Prima. Putra sulungku yang selalu kubangga-banggakan, kini kebanggaanku itu seakan sirna. Rasa bersalah kini bersemayam di hatiku. Ketika cinta putri bungsuku, nekat pergi dari rumahnya, setelah menguping pembicaraan kami beberapa bulan yang lalu. Akibat kejadian itu, aku terkena stroke ringan. Bibirku berubah jadi tidak normal, tidak seperti biasanya. Tanganku sebelah kanan tidak bisa digerakkan sama sekali, seperti mati rasa. Suamiku, Mas Pramudia dengan telaten mengurusku. Rasa haru bercampur malu menghinggapiku. Saat suamiku dengan tulus membersihkanku, saat aku kencing bahkan buang air besar sekalipun. Mam, kamu ikhlaskan semuanya, lepaskan beban di hatimu. Ingat dengan kesehatanmu, Mam. Ujar Mas Pramudia saat mengelap tubuhku pagi ini. Mas Pramudia tiap pagi selalu mengelap tubuhku, dan mengganti pakaianku dengan yang baru. Semua dilakukannya dengan tulus, sejak aku terserang stroke. Aku mengangguk. Jika kamu sudah sembuh, Mam. Ujar Mas Pramudia lalu mencium keningku. Kita akan ke Bandung menemui Cinta. Tadi Naadit memberitahukan, bahwa Cinta sedang mengurus persiapan untuk membuat restoran. Aku hanya bisa meneteskan air mata. Perasaan bahagia bercampur haru, karena mendapatkan perhatian yang tulus dari Mas Pramudia. Juga ada perasaan sedih, karena harus berpisah lama dengan Cinta, putri kecilku yang selalu kumanjakan. Dengan elusan yang lembut, Mas Pramudia mengusap sudut mataku, yang keluar air mata sambil berbisik. Jangan menangis istriku. Anak-anak kita sudah dewasa, Mam. Biarlah mereka menentukan jalan hidup mereka masing-masing. Kamu sudah dengar, kan? Cinta yang manja, sekarang bisa membuktikan dirinya. Untuk menjadi sukses. Kita doakan saja anak-anak kita bahagia. Hanya itu yang Papa harap, dan minta sama Mama. Aku memeluk suamiku dengan erat, melepaskan semua beban yang ada di dalam hatiku. Sambil memberikan kecupan kembali di keningku, Mas Pramudia kembali berbisik. Kita istirahat ya, Mam? Besok Papa akan bawa Mama menemui Dokter Raharjo. Mama harus semangat untuk sembuh ya. I love you, my wife, my sweet angel. Dalam hati, aku memanjatkan doa kepada Sang Halik. Ya Allah, hamba MU yang hina ini banyak melakukan kesalahan dan dosa. Ampunin hamba MU yang berlumuran dosa ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa suamiku, anak-anakku, Prima, Jelita dan Cinta, dosa menantuku Dewi Savitri dan Hartono, serta dosa-dosa cucu-cucuku. Hanya kepadamu lah hamba meminta dan memohon. Amin. Di tempat lain. Di sebuah gedung berlantai 2. Terlihat begitu banyak para undangan, yang datang memenuhi ruangan itu. Seorang wanita hamil berjilbab dengan senyum lebar, menyapa semua para tamu undangan yang datang. Ya, itu adalah Annisa Putri. Di samping kirinya adalah Fatimah Az-Zahra, alias Imah,
dan di samping kanan dia adalah Cinta Rahayu Pramudia, alias Cinta. Silahkan Pak, Bu, sapa mereka bertiga ramah dan sopan, mempersilahkan para tamu memasuki gedung itu. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami, karena kesediaan bapak dan ibu untuk menghadiri peresmian restoran, dan sekaligus juga peresmian kantor pusat Tawakal Tour. Baiklah, kita mulai dulu dengan peresmian Tawakal Tour, ujar Anissa memberikan kata sambutannya. Dengan mengucap, Bismillahirrohmanirrohim. Kantor pusat Tawakal Tour saya resmikan. Anissa memencet tombol. Lalu perlahan-lahan, kain itu membuka ke kiri dan ke kanan. Hingga terlihat sebuah tulisan yang besar. Tawakal Tour, Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Tepuk tangan menggema di ruangan itu, setelah prosesi peresmian Tawakal Tour selesai. Kemudian dilanjutkan dengan peresmian restoran. Semua menu makanan restoran ini telah dihidangkan oleh para karyawannya. Sebelum menyantap makanan, mereka sangat antusias untuk menyaksikan nama restoran ini. Kita panggilkan Ibu Cinta Rahayu Pramudia, ujar MC memanggil Cinta untuk maju ke podium. Memberikan kata sambutan, sekaligus peresmian restorannya. Selamat siang semua. Siang, jawab semua yang berada di ruangan itu. Sebelumnya saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya buat kita semua, hingga bisa kumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Anissa Putri dan Fatimah Az-Zahra. Berkat mereka, kini kami bisa mendirikan restoran ini. Insya Allah, restoran ini saya jamin semua menunya halal, sehat dan harganya terjangkau. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya beri nama restoran ini dengan nama Restoran Cinta. Tepuk tangan menggema. Saat Cinta menekan tombol, lalu keluarlah running text atau tulisan berjalan di sebuah layar yang besar. Restoran Cinta, masakan khas Sunda. Buka jam 10 WIB. Tutup jam 21 WIB, kecuali Sabtu Minggu hari libur, jam 23 WIB. Di antara para tamu undangan, ada 2 orang laki-laki yang duduk di barisan paling pojok di belakang. Sejak tadi, keduanya dengan hikmat mengikuti prosesi peresmian Tawakal Tour dan Restoran Cinta. Sosok kedua lelaki itu sangat bertolak belakang, baik secara fisik maupun warna kulit. Walaupun keduanya menggunakan setelan jas yang bagus dan rapi. Laki-laki pertama memakai setelan jas warna abu-abu berparas putih, dengan kumis dan berewoknya yang tebal. Tubuhnya cukup ideal terkesan gagah berharisma. Sementara itu, laki-laki di sebelahnya adalah pria berkulit gelap. Mempunyai gigi ginsul di sebelah kirinya. Bertubuh tambun dengan perut buncit. Laki-laki yang mengenakan setelan jas berwarna merah. Kesannya seperti saudagar yang banyak uang. Jika kedua laki-laki itu bersanding, perumpamaannya seperti tokoh Biksu Tong, atau Tong Sem Chong, dan muridnya, Ciu Pat Kei, di film Kerasakti. Pov Anissa. Aku kaget sekaligus senang, saat pandangan mataku melihat ke arah pojok paling belakang. Di sana terlihat 2 orang laki-laki, 1 orang di antaranya sangat kukenal. Laki-laki berkulit gelap, menggunakan setelan jas berwarna merah. Bukankah laki-laki itu Cintungs, orang kepercayaan Mas Adit suamiku? Tapi di sebelahnya itu, siapa ya? Dari sosoknya, mirip sekali dengan Mas Adit. Tetapi wajahnya berbeda 180 derajat, sangat jauh berbeda. Siapa orang itu sebenarnya? Apakah mungkin itu Mas Adit yang sedang menyamar? Aku mesti cari tahu siapa dia sebenarnya. Berbagai pertanyaan muncul dalam benakku saat ini. Tamu-tamu undangan berangsur-angsur pulang, meninggalkan Tawakal Tour dan Restoran Cinta. Sambil menyalami para tamu undangan, mataku terus kuarahkan ke pojok barisan belakang. Begitu kedua laki-laki itu melangkah keluar, aku pun segera mempercepat langkahku, menuju keluar ruangan. Terlihat dia sedang menuju sebuah mobil putih Lexus. Aku segera mengeluarkan HP-ku, menelpon nomor ponsel Mas Adit. Tut, tut. Bersambung.